dan laboratorium musik yang akan membantu teman-teman dalam sesi tutorial modul 1 penelitian operasional linear programming kali ini. Gue sedikit menjelasin terkait dengan teknis tutorial pada malam hari ini. Untuk teknis dari tutorial di malam hari ini, gue akan membantu teman-teman menyelesaikan sebuah study case dengan 4 software yang mana teman-teman di sini harus mengikuti eh, keempat penyelesaian tersebut dikarenakan tutorialnya akan dijadikan tugas dan akan dikumpulkan. Oke, di sesi tutorial kali ini kita akan ngebahas nih study case yang tentunya berhubungan atau memiliki korelasi dengan linear programming dan akan diselesaikan dengan 4 software. Yang pertama itu ada Excel, yang kedua itu ada Lingo, dan yang ketiga itu ada POM-PM, ketiga ada POM-PM, dan yang terakhir itu ada RStudio. Nah, untuk mengefisiensi waktu, langsung aja kita ke study case-nya. Sini study case-nya pada intinya. Pada intinya, study case ini itu sebuah perusahaan elektronik ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produknya, yaitu ada produk laptop dan ada produk drone. Nah, setiap produk laptop itu membutuhkan 4 buah komponen dan 3 jam waktu perakitan, serta memberikan keuntungan per laptopnya itu di angka 4 juta. Serta eh, untuk yang drone itu membutuhkan 2 buah komponen, 5 jam waktu perakitan, dan memberikan keuntungan per drone-nya itu di angka 3 juta. Perusahaan ini memiliki keterbatasan sumber daya, yaitu hanya tersedia maksimal di 28 komponen dan 30 jam waktu perakitan dalam satu siklus produksinya. Selain itu juga, jumlah total produk yang dihasilkan, laptop ditambah drone itu tidak boleh melebihi 10 unit yang diproduksi, karena untuk menjaga kualitas dan kapasitas pengawasan perusahaannya. Nah, berdasarkan kondisi dan informasi tersebut, itu di sini kita ditugaskan untuk menemukan kombinasi laptop dan drone berapa yang harus diproduksi agar keuntungan perusahaan tersebut maksimal. Oke, langkah awal dalam menyelesaikan soal, eh, kita harus mengubah informasi yang ada pada soal ke dalam bentuk tabel. Kenapa perlu diubah ke dalam bentuk tabel? Tabel ini berfungsi untuk merangkum informasi yang ada di soal agar lebih mudah dibaca. Di soal biasanya kalimatnya panjang-panjang. Contoh, setiap laptop butuh 4 komponen dan 3 jam. Setiap drone butuh 2 komponen dan 5 jam. Nah, kalau dibiarkan seperti itu, susah untuk kita langsung membayangkannya. Selanjutnya, setelah kita mengkonvert ke dalam tabel, itu informasi yang ada tabel kita ubah ke dalam bentuk matematisnya. Kenapa perlu diubah ke dalam model matematis? Tujuannya kita bukan hanya untuk merangkum informasi, tapi juga mencari solusi optimal atau terbaik dari berapa laptop dan drone yang harus diproduksi agar keuntungan perusahaan tersebut maksimal. Selain itu juga, karena kita di sini ingin menyelesaikannya dengan menggunakan komputer atau software-software yang ingin kita selesaikan tadi, itu komputer contoh RStudio itu tidak bisa membaca kalimat panjang seperti yang ada pada di soal, tapi bisa menghitung kalau sudah dalam bentuk persamaan atau ketidaksamaan matematisnya. Maka dari itu kita harus menerjemahkan isi tabel menjadi model matematis linear programming seperti ini. Dan gue di sini di dalam model matematis ini itu ada dua persamaan fungsi yang tadi di materi. Ada fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan itu kan berisikan angka-angka atau persamaan yang ingin kita selesaikan atau kita optimalkan. Karena di sini kita dalam soal ini ingin memaksimalkan keuntungan, maka di persamaan fungsi tujuan ini berisikan angka-angka yang berkaitan dengan keuntungan si produk tersebut, produk yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada fungsi batasan. Fungsi batasan itu berisikan angka-angka atau persamaan yang yang dimiliki atau yang termuat dalam soal. Contohnya, di dalam soal ini ada fungsi batasan baik dari itu komponen, waktu perakitan, dan jumlah produk dan jumlah unit yang harus diproduksi
dari kedua produk tersebut. Dan di fungsi di model matematis ini, kenapa perlu ada variabel X1 dan X2? Disoalkan ada dua hal yang ingin kita tentukan nih, berapa laptop dan berapa drone yang harus diproduksi. Nah, karena jumlah laptop dan drone itu belum kita ketahui, maka kita buat variabel pengganti. Kita misalkan untuk jumlah laptop yang harus diproduksi itu kita misalkan jadi X1 dan jumlah drone yang harus diproduksi itu kita misalkan menjadi X2. Nah, dengan cara itu semua informasi di soal bisa kita tuliskan dalam bentuk matematisnya seperti ini. Dan untuk batasan non negatif itu yang ini, batasan non negatif. Tadi yang apa nih yang dijawab sama Ruli. Karena fungsi batasan ini berfungsi untuk hasil agar tidak karena output dari soal ini adalah produk dan jumlah produksi produk itu tidak mungkin berangka negatif. Oleh karena itu dibutuhkan batasan non negatif. Oke, lanjut kita boleh teman-teman langsung dibuka software Excel-nya ya pakai template yang sudah dikasih sama Asbimnya masing-masing. Nah, ketika kita sudah dapat nih model matematisnya, kita sudah bisa menyelesaikan dengan menggunakan software yang pertama itu software Excel. Nah, langkah pertama teman-teman bisa lengkapi dulu nih tabel-tabel yang sudah apa yang sudah tersedia tadi yang sudah diberikan oleh Asbimnya dengan acuan informasi yang ada di dalam model matematisnya. Kenapa perlu tabel ini? Supaya data soal yang masih berupa cerita tadi bisa rapi dan siap diproses oleh eh, Excel solver. Teman-teman bisa langsung input angka-angkanya sesuai dengan model matematisnya. Gua kasih waktu 2 menit. Oke, sembari teman-teman mengisi, di sini gue sedikit menjelaskan kenapa di sini untung per unitnya itu ditulis 40 dan 30, enggak 4 juta dan 3 juta. Sebenarnya teman-teman boleh aja nulis di sini itu 4 juta dan 3 juta. Karena di sini menurut gua itu 4 juta dan 3 juta itu terlalu banyak. eh, Maka di sini gua menyederhanakannya menjadi 40 dan 30. Dengan catatan, kalau kita sederhanakan seperti ini, hasil akhirnya itu harus dikali dengan 100.000. Kalau teman-teman menyederhanakannya menjadi 4 dan 3, teman-teman hasil akhirnya kali 1 juta. Seperti itu. Oke, teman-teman, gue lanjut ya. Selanjutnya, kita ke kolom total, ke sel total. Ke sel total, kita isi dengan, kita menggunakan rumus sum product. Nah, seperti ini, kita memilih sel yang di baris jumlah komponen di kolom laptop dan drone. Lalu koma. Nah, kalau semisal di laptop teman-teman itu koma ini nggak bisa, berarti laptop teman-teman itu bisanya titik koma. Kalau nggak bisa titik koma, berarti koma. Setelah itu kita pilih sel yang solusi optimalnya. Lalu kita kunci dengan menekan Fn F4. Lalu enter. Nah, setelah seperti ini, langsung nih, kita kembali ke sel yang sudah kita input rumusan produk, lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah seperti ini, kita langsung ke menu bar tab data. Boleh, Irsyad. Kenapa? Bang mau nanya,
yang tadi itu kan katanya waktu bagian kita ngeblok solusi optimal, kita buat nguncinya itu kita pakai Fn F4. Ya. Nah itu tuh selain Fn F4 ada lagi nggak ya? Soalnya kalau misalkan di saya tuh Fn F4 itu dia settingannya tuh beda. Jadi kayak langsung mau di sleep gitu loh. Oh, berarti coba F4 aja. Biasanya kalau nggak FN F4 berarti F4 doang. Oh, oke, oke bener Bang. Ya, makasih Bang. Oke. Selanjutnya itu kita ke menu, bentar, ke menu data, menu bar data, lalu ke menu solver. Nah, ini untuk apa namanya? Set objektifnya itu kita ke di kolom total di baris untung per unit. Itu enter. Dan untuk equal to-nya itu kita aktifin yang max karena di sini kita ingin memaksimalkan keuntungan. Kalau kita ingin meminimalkan waktu produksi itu ya equal to-nya minimal. Untuk changing variable cell-nya itu kita isi di kolom solusi optimal. Lalu, lalu enter. Nah, setelah itu kita mengisi constraint-nya ke add. Nah, untuk cell reference-nya ini kita ke eh, sel yang di total yang sudah kita rumuskan menggunakan sum produk tadi di untuk bagian yang baris jumlah komponen yang pertama. Nih, lalu tandanya sesuaikan dan untuk yang constraint-nya itu masih di baris yang sama itu jumlah komponen. Lalu enter, lalu add. Untuk cell reference-nya itu eh, yang kedua itu di baris waktu perakitan di kolom total. Enter, tandanya diperhatikan lagi. Terus constraint-nya itu masih di baris yang sama. Enter. Lakukan di sel yang bawah juga sama caranya. Dan untuk yang X1 dan X2 ini langsung kita eh, pilih dua-duanya langsung nih, select dua-duanya langsung. Seperti ini, di enter. Lalu kan tandanya berbeda ya, disesuaikan. Nah, seperti ini, constraint-nya kita pilih dua juga. Seperti ini, enter. Ini di oke. Nah, setelah ini untuk solving metodenya itu kita menggunakan yang simplex linear programming. Yang ini. Sorry, sorry. Nah, teman-teman, kalau udah yang sampai tadi itu boleh langsung solve. Ya boleh. Satu lagi. Ini di solve nih. Yang ini solve. Ini udah. Nah, hasil dari Excel ini, gue simpulin ya, untuk laptop itu diproduksi sebanyak, eh, dari sini mungkin ya, ini kan batasan yang dimiliki oleh perusahaan, dan ini adalah angka atau total jumlah komponen yang digunakan dalam satu siklus produksinya itu sebanyak 28.
yang digunakan si perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal itu di angka seperti di angka ini kalau dikali 100.000 berarti di angka 30 juta sekian. Dan untuk waktu perakitan per satu siklus produksinya itu di angka 30 jam. Dan untuk jumlah unit produknya itu di angka 8. Terus untuk solusi optimal atau kombinasi yang diproduksi antara laptop dan drone itu berapa-berapanya ini solusi optimal. Itu untuk solusi optimal laptop itu kan di angka 5,71. Nah, kan kita nggak mungkin nggak sih memproduksi laptop 5 buah, terus yang satunya lagi setengah. Nah, oleh karena itu, karena ini angkanya besar ke atas, jadi kita bulatkan untuk produksi laptopnya itu di angka 6 dan untuk produksi drone-nya itu di angka 2. Jadi totalnya 8 dan mendapat keuntungan maksimalnya itu di angka 30 juta sekian nih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Izin Bang, Ya, bisa liatin rumus dari sum produk yang di atas gak Bang? Saya yang ketinggalan ini dari sana soalnya. Ya Bang. ya boleh. Ini nggak caranya. Caranya seperti ini nih, sama dengan sum produk. Sum produk nih udah kayak begini, di tab, pencet tab, terus kita pilih sel yang di baris jumlah komponen di dua kolom laptop dan drone. Terus coba kamu pakai koma atau enggak titik koma. Coba pakai koma dulu. Koma, terus pilih sel yang ini, solusi optimal. Terus dikunci. Kalau nggak bisa FN F4, berarti F4 doang. Terus enter. Recording in progress. Terus setelah itu, ini tarik nih. Ini kan tadi pilihan selnya ke bawah nih. Kita kembali ke sel yang sudah apa namanya, yang sudah dirumuskan. Terus kita tarik ke bawah seperti ini. Aman nggak? Atau masih pusing? Maaf bang, masih pusing. Maaf bang, Oke, boleh diulang nggak bang? apa? Boleh diulang nggak bang? Ya, Bang, minta tolong diulang, Bang. Yang bagian ini, sum produk. Iya bang. Iya, Bang. Iya bang. Oke, nih di sini tuh klik sama dengan, udah. Terus tulis sum, terus pilih nih yang produk, sum produk nih. Kalau udah gini, pencet tab di keyboard teman-teman. Habis itu, kalau udah seperti ini nih, udah ada tanda apa buka kurung. Kita pilih yang sel ini nih, dua sel ini. Aman nggak? Terus koma, terus pilih sel yang ini, solusi optimal. Terus kita kunci dengan Fn F4. Atau enggak, kalau nggak bisa, kuncinya make F4 doang. Terus enter. Dari situ kita ke sel yang tadi, yang kita rumusin. Itu kita nih ke pojok kanan bawah. Ini udah sampai ada tanda plus. Kita tekan klik dua kali terus tarik ke bawah. Aman nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Belum bisa. Belum, Ya Bang. udah ntar,
Jadi ntar di ini aja ya, apa namanya, dilihat recordannya aja. Ini di record kok. Kita lanjut, soalnya waktunya kayaknya nggak cukup deh. Kita lanjut ke software yang kedua aja ya. Ntar dikasih kok panduannya buat nyelesain ini tutorialnya. Oke bang. Oke, kita lanjut ke software yang kedua itu Lingo. Nah, boleh teman-teman dibuka dulu Lingonya. Aman nggak? Lingonya udah kebuka belum? Kan tampilan awal Lingo seperti ini kan? Belum bang, belum Iya kebuka. bang. Betul Iya bang. bang. Nah, teman-teman boleh nih, eh, apa namanya? Kelihatan nggak? Ini udah ada tulisan belum? Udah ada kan? Udah bang. Sudah bang. Ada bang. Nah, boleh teman-teman ketik seperti ini. Bedanya buat penyelesaian dengan software Excel dan Lingo ini, kan kalau Excel tuh tadi kita perlu apa namanya? Perlu masukkan ke dalam tabel dan perlu menggunakan Excel solver atau perlulah batasan-batasannya dengan acuan informasi yang ada di eh, model matematisnya. Nah, kalau untuk Lingo ini kita langsung menuliskan model matematisnya aja. Jadi nggak perlu eh, rumus-rumus. Jadi lebih ibaratnya mah lebih mudah lah dalam menyelesaikan linear programming. Di 1145 gua lanjut ke ini ya, next step. Gua tungguin dulu nih buat teman-teman nulis. Kan nggak teman-teman? Udah selesai atau belum? Buat nulis model Belum bang. matematisnya. Bang. Oke, Itu nggak di teman-teman kalau apa? itu nggak dispasikan bang, Yang mana? yang sebelah X yang antara X1 sama tambah Di spasi. dispasi. Oke. Jadi teman-teman kalau yang udah di software Excel boleh langsung di save aja biar ntar bisa langsung ngumpulin. Cuman teman-teman yang nggak selesai juga nggak apa-apa. Ntar juga kita kasih kok panduan buat nyelesain software Excel software dengan penyelesaian dengan menggunakan software Excel maksudnya. Aman ya. Gue lanjut dulu nih. Selanjutnya kalau kita udah menuliskan model matematika seperti ini, kita bisa ke menu solver, terus terus kita klik yang solve atau shortcutnya itu CTRL-U. Nah, ini untuk hasilnya, ini untuk informasi hasilnya. Untuk keterangan dari Global Optimal Solution Found itu artinya Lingo berhasil menemukan solusi terbaik atau optimalnya untuk masalah yang kita modelkan dan tidak ada error dan hasilnya sudah paling maksimal. Itu hasilnya di angka objective value-nya ini di angka nih. Di angka 300.000. Nah, ini kan karena tadi gue nyederhanainnya ke 40 dan
30 bukan 4 juta dan 3 juta ini dikali 100.000 juga. Jadi untuk keuntungan maksimumnya itu di angka 30 juta 500-an. Dan untuk variabel X1 dan X2-nya itu adalah hasil untuk variabel keputusannya. Itu untuk variabel X1-nya boleh apa Radit? Kenapa Radit? Itu Bang, izin titiknya itu nandain koma atau ribu ya Bang? Koma kan? Oh, ini Iya, ya, koma. Oke Bang. koma, koma. Nih dari X1 dan X2 itu artinya solusi terbaik dicapai kalau kita ambil produksi atau menjalankan X1 itu kan tadi X1 itu misalkan sebagai produksi laptop itu sebesar 6 karena di sini 5,71 kita bulatin jadi 6 unit dan X2-nya itu sebesar 2 unit atau drone-nya kita produksi sebesar 2. Untuk reduce cost itu nilai 00 itu untuk kedua variabel. Itu berarti kedua variabel tersebut itu memang dipakai dalam solusi optimal. Kalau ada angka selain 0 itu biasanya variabel tersebut tidak layak dipakai ya di solusi optimal. Untuk slack or surplus itu menunjukkan sisi kelebihan dari batas kendala. Kalau untuk dual price itu sebenarnya di sini nih dual price. Nah, ini dual price. Ini reduce cost yang tadi gue jelasin. Ini dual price. Sorry, nggak kelihatan. Kalau dual price itu sering disebut shadow price. Artinya kalau batas kendala eh, dinaikkan atau dikurangi itu satu unit, berapa perubahan pada objektif functionnya. Jadi ini tuh seberapa pengaruh atau seberapa kalau misal apa namanya entah itu laptop ataupun drone, kalau misal laptop itu berubah angka produksinya itu bakal ngurangin keuntungannya sebesar sebesar ini, atau kalau misal kita menambahkan itu bakal menambahkan keuntungan sebesar ini gitu. Oke, lanjut kita ke untuk efisiensi waktu, kita lanjut ke software yang ketiga. Software yang ketiga. Pusing ya. Pusing Ini ya, Ntar bang. ini boleh. ya. Kenapa? Enggak Ntar, bang, pusing. ntar kalau misal teman-teman masih bingung, boleh ntar kita discuss sama asbibnya masing-masing ya. Ini ntar bakal ada recordannya juga, sama ada panduannya juga. Teman-teman bisa lihat lagi di situ. Di sini teman-teman fokus buat mahamin langkah-langkahnya terlebih dahulu aja, sama arti dari eh, ya apa namanya penyelesaiannya. Nih untuk software POM-PM itu langkah pertama itu kita enggak, oh, enggak sih. Bentar. Oke, untuk software POM-PM itu langkah awal kita ke modul, tab modul, lalu pilih yang linear programming. Pilih, terus pilih yang new. Nah, sini teman-teman boleh nih namain judulnya apa ya, tugas tutorial. Terus underscore name. Nah, di sini ada number of constraint sama number of variable. Karena tadi di sini kita ingin
mengetahui keuntungan maksimal dari dua variabel keputusan yaitu X1 dan X2 atau laptop dan drone itu berarti di sini udah pas ya, berarti untuk variabel number of variabel itu dua, dan untuk number of constraint-nya karena tadi ada keterbatasan dari jumlah komponen, waktu perakitan sama jumlah unit produk yang harus diproduksi, berarti ada tiga. Jadi number of constraint-nya tiga di sini. Lalu eh, klik OK. Di sini. Nah, setelah itu kita isi untuk kolom-kolomnya. Sama kan kayak seperti tadi nih, seperti ini. Di sini tadi untuk constraint-nya kan ada jumlah komponen, waktu perakitan, jumlah unit produk, dan ini untuk angka-angkanya. Ini sudah semuanya sesuai kok sama apa namanya eh, model matematisnya. Dan untuk X1-nya itu sesuaikan. Itu udah stop. X2-nya itu tadi front. Dan ini untuk keuntungannya atau maksimal, karena di sini kita ingin memaksimalkan keuntungan. Tadi kan keuntungan untuk laptop 4 juta. Di sini gue sederhanain jadi 40, dan untuk drone tadi kan 3 juta, di sini gue sederhanain jadi 30. Tapi hasil akhirnya kalau misalnya kita menyederhanakan seperti ini harus dikalikan dengan 100.000. Dan untuk RHS-nya tadi untuk jumlah komponen itu 28. Untuk waktu perakitan itu 30, dan untuk jumlah unit produknya itu di angka 10. Terus langkah selanjutnya kita ke menu solve. Solve di sini. Nah, sama di sini teman-teman untuk hasilnya. Jadi tadi dua software tadi itu tervalidasi oleh software POM-CM juga. Untuk penjelasannya kurang lebih sama ya untuk RHS tadi dan dual itu. Dual itu seberapa pengaruh kalau misal kita menambah jumlah produksi laptop. Kalau yang angka ini seberapa pengaruh memberikan pengaruh keuntungan atau kerugian ketika kita mengurangi atau menambah jumlah produksi si drone. Oke, lanjut kita ke software yang keempat. Core Studio. Ya teman-teman, di sini gue pengen ngasih tahu dulu. eh Cara ini untuk tampil, boleh teman-teman dibuka dulu. Soalnya ini banyak yang suka bingung. Software Art Studio dibuka dulu softwarenya. Kan ini tampilan awal seperti ini, benar gak? Atau ada yang beda? Bener bang. Sama Oke, kalau bang. udah, oke, udah salah satu itu benar ya. Nah, selanjutnya kita ke menu file. Ini file, file, terus ke new project. Kita klik yang new. Nah, kita yang pilih yang existing. Lalu kita pilih nih file yang akan kita kerjakan, yang akan kita selesaikan. Atau file dari RStudio ini kita pengen taruh di mana. Kalau gue misal pengen di download, gue taruh di download, terus di sini open, terus create project.
Nah, ini tampilan awalnya kayak gini lagi nggak? Bener nggak teman-teman? Iya, Bener Bang. 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 Nah, setelah ini, kalau untuk membuka Enscript-nya itu bisa ke sini nih, ke yang kertas ini nih, kita klik. Nah, ini Enscript-nya, diklik. Bisa, apa namanya, ini shortcut-nya kan ada tuh di situ, Ctrl Shift N. Nah, ini untuk si Enscript-nya, untuk coding-codingannya. Sebentar. Nah, teman-teman kan tadi udah dikasih ya untuk codingannya itu sama aslinya masing-masing. Nah, boleh codingannya langsung di apa namanya disalin, disalin terus ditaruh di sini di scriptnya. Nah, di sini gue pengen ngejelasin persintaksnya. Yang pertama, yang langkah pertama untuk menyelesaikan persoalan yang tadi itu, yang awal si study case itu langkah awal untuk menyelesaikan linear programming itu langkah awalnya yang pertama kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu yaitu LPsolve. Install package LPsolve itu hanya perlu sekali saat pertama kali untuk mengunduh paket LPsolve-nya nih. LPsolve-nya yang ini. Yang digunakan LPsolve ini yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming. Nah, untuk yang kedua ini kan ada nih memuat library LPsolve. Nah, ini tuh untuk fungsinya untuk memanggil setiap kali ingin menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita yang sudah kita install di package ini. Untuk memanggil package LPsolve ini. Oke, selanjutnya ini adalah mendefinisikan koefisien fungsi tujuan. Yaitu untuk sintaksnya ini f titik obj. Ini nih sebenarnya untuk mendefinisikan eh, dari fungsi tujuan ini. Fungsi tujuannya kan tadi 4 juta sama 3 juta. Di sini gue sederhananya di 40 sama 30. Dan untuk selanjutnya ini ada kita menentukan koefisien sisi kiri dan dari batasan. Ini tuh kita eh, membuat atau apa ya, sintaksnya ini membuat matriks. Matriks yang digunakan untuk membuat matriks dari angka-angka koefisien kendala yang ada di informasi study case tadi. Dan untuk end row, end row ini itu artinya ada 3 baris dari 3 kendala ini. 3 baris nih, 1, 2, 3. Nah, itu didefinisikan sama si sintaks end row ini. Kalau by row through itu by row through ini itu supaya pengisian angka dimulai dari per baris bukan per kolom. Jadi dari baris ini terus baris ini terus baris ini si apa namanya arsodionya biar nangkapnya seperti itu. Selanjutnya kita mendefinisikan jenis batasannya. Tadi jenis batasannya kan ada 3 tuh. Kebetulan sama semua didefinisikan pakai sintaks FDIR seperti ini. Oke teman-teman, sebelumnya gue mau recall dulu ke atas. Ntar teman-teman buat ngumpulin itu dikasih contoh nih, gue kasih contoh buat teman-teman dikasih apa sih underscore, terus setiap penjelasan yang ada tanda kurungnya ini itu dikasih di akhirnya underscore nim teman-teman, misal nim gua 103, berarti misal nim Muhammad Hatta 099, berarti underscore 099 di setiap ininya, di setiap penjelasan sintaksnya. Oke, selanjutnya ini ada menyelesaikan masalah program linear.
Sini itu dengan menyelesaikannya itu dengan sintaks resolve. Ini tuh sintaks linear programming menandakan kita menyelesaikan linear programming. Dan di sini kenapa max? Karena kita tujuannya tadi untuk memaksimalkan keuntungan. Kalau misal teman-teman meminimalkan keuntungan, berarti di sini tandanya minimal, min berarti. Dan ini kita memanggil eh, sintaks yang sudah kita definisikan. Tadi kan FOBJ ini kita definisikan sebagai fungsi tujuan. Nah, di sini kita hanya perlu memanggil sintaksnya saja, tidak perlu menuliskan ini kembali karena sudah didefinisikan oleh sintaks F titik OBJ ini. Dan selanjutnya kita menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan. Itu dengan sintaksnya seperti ini, sebagai berikut. Solution 1 sama solution 2 karena tadi kita hanya membahas dua variabel keputusan yaitu laptop dan RON. Selanjutnya sintaks yang terakhir itu kita menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuannya. Menampilkan hasil dari yang sudah kita definisikan dari awal hingga akhir. Nah, cara merunningnya gimana, Bang? Cara merunningnya seperti ini. Kita select seperti ini. Pertama kita select yang install package terlebih dahulu nih. Seperti ini. Terus teman-teman bisa klik run yang ini atau dengan control enter. Control enter atau pencet run yang ini. Nah, setelah itu kita select yang bagian membuat library LPsolve. Sama, nah, di klik dulu, dipilih dulu, atau di select dulu, terus control enter. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa langsung eh, select semuanya. Kalau udah saya terselect seperti ini, di run lagi, atau control enter kalau shortcutnya. Nah, untuk hasilnya sama kurang lebihnya. Objective functionnya tuh di angka tadi 300. Ya kalau dikali 100.000 itu di angka 30.500.000-an. Dan untuk nilai X1-nya kan tadi sama nih di angka 5,71. Atau kita buletin ke atas itu di angka 6 karena jumlah produk nggak mungkin setengah. Siapa yang bakal mau beli produk setengah? Oke, mungkin itu teman-teman dari sesi tutorial. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Banyak pasti. Cuman yang paling teman-teman ngeganjel banget. Kalau nggak ada, gue serahin lagi ke MC. Mbak boleh, Ruli. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ruli Ya, Ramadan dari kelompok 14. Jadi tadi ya, kan Bos. untuk studio itu satu persatu Aduh, ini gue yang sampaian. putus-putus atau Yang pertama Ruli ya? itu install, yang kedua itu mengambil dari hasil install tersebut lalu menjalankan programnya. Nah, apakah bisa langsung semua programnya secara langsung gitu di Ctrl A baru di running satu program tersebut tanpa harus dibagi per bagian. Jadi hanya satu. Enggak. Kalau kalau misal kita langsung merunning semuanya, itu jatuhnya si RStudio itu eh, bakal ngebaca dua langsung kan harus ada berapa tadi 3 step ya. Yang pertama kita menginstal dulu dan yang kedua kita memanggil apa yang kita install tadi library LPsolve-nya atau si LPsolve-nya. Nah kalau misal kita langsung Ctrl A terus Ctrl Enter itu ntar kalau yang gua coba juga kemarin itu error kalau bisa kalau enggak seharusnya emang seharusnya itu teman-teman runningnya satu-satu karena emang sudah ketentuannya seperti itu emang harus menginstal terlebih dahulu buat eh, membuat ruang untuk si model matematisnya lalu di running model matematisnya kurang lebihnya seperti itu nggak bisa langsung dikontrol A.
karena harus menginstal terlebih dahulu si package-nya itu. Nanti itu kebacanya kalau kita langsung kontrol A itu error, langsung error biasanya. Jadi ikutin apa yang tadi udah gua tutorialin aja, Recording sesuai lah. stopped. Terjawab nggak Ruli? Atau masih ada yang ditanyain? Tanyakan.